Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Bapak dosen, Bapak Putu Gede Diatmika. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi akuntansi sektor publik dengan sub materi, yaitu perbedaan spesifik laporan sektor publik dan sektor swasta dari berbagai perspektif. Pada materi yang akan saya sampaikan secara garis besar saya kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian pendahuluan, kemudian yang kedua bagian pembahasan, dan yang ketiga bagian kesimpulan. Yang pertama di bagian pendahuluan. Nah, adapun yang melatar belakangi di sini tentu yaitu laporan keuangan sektor publik tidak dapat begitu saja disamakan dengan yang namanya laporan keuangan di sektor swasta, baik itu formal maupun elemennya. Hal ini disebabkan organisasi sektor publik memiliki batasan-batasan berupa pertimbangan moneter seperti pertimbangan sosial dan politik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis mengkaitkan perbedaan spesifik laporan sektor publik dan sektor swasta dari berbagai perspektif. Adapun perumusan masalah yaitu apakah perbedaan spesifik laporan sektor publik dan sektor swasta dari berbagai perspektif. Manfaat yang diharapkan yaitu dapat diperoleh perbedaan spesifik antara laporan sektor publik dan sektor swasta dari berbagai perspektif. Perkembangan pemikiran akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Fenomena pada publik itu sendiri adalah bagaimana pemerintah yang baik dengan tingkat akuntabilitas tinggi sehingga dapat mewujudkan transparansi anggaran dan laporan kepada publik yang biasa disebut dengan good governance. Di Indonesia, apabila perkembangan akuntansi sektor publik dan sektor swasta dibandingkan, maka sektor publik jauh tertinggal. Bukti ketertinggalannya dapat dilihat sebagai berikut. 1. Infrastruktur akuntansi sektor publik yang dibutuhkan belum ada, padahal pemerintah Orde Baru sudah mendapatkan bantuan dari Bank Dunia sejak tahun 1980. Hingga akhir tahun 1998 atau pada akhir Orde Baru, pemerintah Indonesia masih belum memiliki infrastruktur akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, sampai dengan tahun 1990-an, pemerintah Indonesia baru memiliki 2 buah standar audit pemerintahan yang dikeluarkan oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian pada tahun 2008, Ketua BPK baru mengeluarkan SK nomor 1 tahun 2008 untuk standar audit internal melalui BPKP atau Badan Pengawas Keuangan Pemerintah, dengan kelengkapan standar dan sistem pemeriksaan yang masih terus diperbaiki. Pembagian kedua dari pembahasan ini yaitu asumsi-asumsi akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, akuntansi sektor publik hanya memenuhi keuntungan publik tanpa mencari keuntungan. Akuntansi sektor publik secara tersendiri diharapkan dapat meningkatkan keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja pengelolaan sektor publik. Akuntansi sektor bisnis atau sektor swasta akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari layanan atau produk yang diberikan kepada publik. Bagian ketiga dari pembahasan ini yaitu tujuan perbandingan akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Adapun tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta atau bisnis swasta adalah agar dapat memaksimalisasi kinerja organisasi sektor publik. Bagian keempat dari bagian pembahasan ini yaitu perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor komersial dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu yang pertama tujuan organisasi, yang kedua sumber pembiayaan, yang ketiga pertanggungjawaban, yang keempat struktur organisasi, yang kelima karakteristik anggaran, dan yang terakhir yaitu sistem akuntansi. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta dapat dilihat dalam tabel berikut. Dalam perbedaan ini ada 6 yang dapat dijadikan perbedaan. Yang pertama yaitu tujuan organisasi. Sektor publik sendiri tujuan organisasinya adalah non-profit. Sedangkan sektor swasta tujuan organisasinya adalah profit motif. Yang kedua, perbedaan yang kedua yaitu sumber pendanaan.
di sektor publik, sumber pendanaannya berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN, BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya, sumbangan, dan hibah. Sedangkan sumber pendanaan dari sektor swasta, yang pertama yaitu pembiayaan internal, seperti modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, dan sumber pembiayaan eksternal seperti utang bank, obligasi, penerbitan saham. Perbedaan yang ketiga yaitu pertanggungjawaban. Pada sektor publik, pertanggungjawaban kepada publik, masyarakat, dan parlemen atau DPR atau DPRD. Sedangkan pertanggungjawaban pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditor. Perbedaan keempat pada struktur organisasi. Sektor publik lebih birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan di sektor swasta lebih fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional. Kemudian perbedaan yang kelima, karakteristik anggaran. Pada sektor publik, karakteristik anggarannya terbuka untuk publik. Sedangkan di sektor swasta, karakteristik anggaran tertutup untuk publik. Perbedaan yang terakhir yaitu sistem akuntansi, di mana sistem akuntansi yang diterapkan di sektor publik adalah berbasis kas, sedangkan sistem akuntansi yang diterapkan pada sektor swasta berbasis akrual. Kalau dilihat dari berbagai perspektif, terdapat 4 garis besar yang bisa dijadikan perbedaan. Yang pertama, dari perspektif politik, akuntansi sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan akuntansi sektor swasta dari segi politik bersifat fleksibel. Kemudian dari perspektif ekonomi, akuntansi sektor publik, anggaran sektor publik merupakan blueprint atau pedoman. Kemudian akuntansi sektor swasta, anggaran bersifat fleksibel. Kemudian dari perspektif budaya, akuntansi sektor publik dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat yang berbeda, baik tingkat pendidikan, keberagaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya, sistem dinilai masyarakat, dan histori, dan lainnya. Sedangkan budaya yang ada di akuntansi sektor swasta yaitu dipengaruhi oleh budaya organisasi yang ada di dalam sektor swasta itu sendiri. Kemudian perspektif yang terakhir yaitu demografi, di mana akuntansi sektor publik bertanggung jawab kepada publik melalui perwakilan di DPR ataupun DPRD atau organisasi pemerintah, dan langsung kepada masyarakat yang terkait. Kemudian akuntansi sektor swasta secara demografi bertanggung jawab kepada para pemilik atau pemegang saham dan kreditor, dan kinerja swasta dipengaruhi oleh manajemen perusahaan. Adapun yang dapat disimpulkan dari apa yang telah tadi saya sampaikan, yaitu perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik dengan sektor komersial dapat dilihat dengan membandingkan beberapa hal, yaitu tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, dan akuntansi keuangan. Sedangkan perbedaan antara sektor publik dan sektor komersial dalam laporan keuangannya terdapat pada masalah tujuan, pendapatan, beban, penganggaran, kepemilikan, basis akuntansi, dan sistem entry yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam organisasi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan.